Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dimanapun berada, akhir-akhir ini kita melihat bagaimana partai politik menyibukkan diri sebatas dalam aktivitas pemilihan presiden. Mereka mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya untuk proses pemilihan presiden. Setelah itu, aktivitas dan kegiatan mereka dialihkan untuk proses pemilihan anggota legislatif sampai pada pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kota kabupaten. Umat patut bertanya, apakah partai politik ini benar-benar hadir untuk memperjuangkan kepentingan mereka, atau justru mereka hadir sekedar untuk meraih suara rakyat untuk mewujudkan cita-cita mereka mencapai kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, parpol seharusnya mewakili aspirasi rakyat. Namun kenyataannya yang kita lihat justru merugikan rakyat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu serta para kapitalis oligarki. Contoh kasus, banyak produk undang-undang yang justru undang-undang itu memberikan keuntungan kepada para pemilik modal, sementara rakyat menjadi korban dari undang-undang itu. Semisal undang-undang cipta kerja yang dinilai merugikan para buruh, serta proyek pembangunan kebutuhan yang tidak dianggap begitu urgen seperti Undang-Undang Ibu Kota Negara. Partai politik saat ini sulit memperjuangkan Islam dan kepentingan umat oleh karena biaya politik yang begitu tinggi dalam sistem demokrasi, di mana pilkada bisa menelan biaya hingga 60 sampai 100 miliar. Akibatnya banyak partai politik yang memiliki ketergantungan dengan para kapitalis, sehingga kekuasaan akhirnya dikuasai oleh oligarki dan aturan yang dibuat cenderung menguntungkan mereka. Tingginya biaya juga menyebabkan banyak kepala daerah dan anggota legislatif terjerat korupsi, sebagaimana tercatat oleh ICW dengan 61 kepala daerah dan 586 anggota DPR dan DPRD menjadi tersangka korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Meski demikian, mereka partai politik masih berdalih demi kebaikan bangsa. Sangat penting bagi kita umat Islam untuk menengok kembali hakikat dari keberadaan partai politik itu, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini setidaknya ada dua yang menjadi tugas utama partai politik. Tugas yang pertama, mengajak kepada kebaikan. Partai politik harus berada pada barisan paling depan untuk menjelaskan kebaikan, memperjuangkan kebaikan untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Yang kedua, wayanhauna 'anil munkar. Setiap ketidakbenaran, setiap keburukan, setiap kebijakan yang justru merugikan rakyat, maka partai politik
hadir pada barisan terdepan untuk menjelaskan itu sebagai keburukan dan berjuang agar supaya keburukan itu hilang dan tak sampai menciptakan keburukan di tengah-tengah rakyat. Inilah fungsi dari partai politik yang saat ini tak tampak dimainkan oleh partai politik. Lalu ketika peran ini tidak dijalankan oleh para semua partai politik, para elit politik, lalu masih bisakah umat berharap pada partai politik yang ada sekarang ini? Toh nyatanya mereka hadir untuk memperjuangkan masing-masing kepentingan mereka. Paling besar kepentingan partai mereka, sementara kepentingan rakyat sering terabaikan. Masih percayakah dengan partai politik sekarang? Masih percayakah dengan mekanisme demokrasi yang berjalan sekarang? Kalau saya perlu memikirkan kembali paradigma Islam sebagai pondasi dalam membangun pemikiran dasar partai politik, sebagai pondasi dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa yang lebih berpihak kepada rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.